Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda Minggu Prapaskah yang kelima, 17 Maret 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Yang topik utamanya adalah bahwa Yesus memberitakan kematiannya. Saudara-saudari terkasih, menjelang Trihari Suci, bacaan-bacaan liturgi mengantar kita kepada misteri sengsara, wafat, dan nanti kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang unik dalam Injil Yohanes mengenai wafat Tuhan kita Yesus Kristus? Ada dua pokok penting yang bisa kita petik dari Injil hari ini. Yang pertama dikatakan Yesus bersabda, "Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudari yang terkasih, harus ada pengorbanan untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Kita tidak bisa bermental serba instan. Yaitu apa? Memilih jalan-jalan yang pintas, yang seringkali adalah jalan-jalan yang culas, jalan-jalan yang tidak jujur. Untuk menghasilkan sesuatu yang sungguh-sungguh melimpah, diperlukan pengorbanan. Biji untuk menjadi bibit itu harus jatuh ke tanah, harus mengalami pengalaman dalam tanda petik mati. Nah, tetapi pengorbanan itu dari Tuhan Yesus yang wafat itu mendatangkan buah berlimpah untuk seluruh dunia. Kita diajak untuk mematikan hawa-hawa nafsu dalam diri kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Kita tidak bisa berjalan di atas dua rel, yaitu rel dunia dan rel Tuhan. Tidak bisa. Kita harus berani untuk menjadi mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Itulah yang disabdakan Yesus dalam ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi bukan berarti lalu orang membenci kehidupan duniawi, tidak. Tetapi kita lebih mencintai kehidupan yang kekal. Kehidupan duniawi adalah sarana kita untuk mengabdi kepada Allah yang kekal. Kemudian mari kita beralih kepada ayat yang kedua, dikatakan di ayat 32 atau di ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dalam Injil Yohanes, penyalipan adalah peninggian. Ini beda dengan Injil-Injil yang lain. Ya, ketika Yesus disalibkan, itu sebenarnya Yesus ditinggikan. Inspirasi bagi kita apa? Kalau kita itu direndahkan, kita dihina oleh dunia, kita dianggap sampingan, tidak penting oleh dunia. Pada saat yang sama, kita seringkali ditinggikan oleh Allah sendiri.
Maka menjadi pribadi yang murah hati, yang rendah hati, yang menerima pengorbanan-pengorbanan dalam hidup adalah jalan kepada kita untuk ditinggikan oleh siapa? Oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia, bukan pula oleh dunia. Mari kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, karena kita tahu pengorbanan kita dan perendahan diri kita akan membawa kita kepada peninggian bersama Tuhan Yesus. Keluarga kudus menyertai dan berkat Allah menguatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.